Alhamdulillahi Rabbil Alamin Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah waladzina ma'ahu asyidda'u alal kufari ruhama'u bainahum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah Pena IKD yang dimuliakan Allah, sebelumnya mari kita haturkan syukur kehadirat Allah SWT karena atas nikmat yang Allah limpahkan pada kita, kesehatan, kesempatan, terlebih karena iman dan Islam, semua yang menghadirkan kita, meringankan kita untuk hadir di majelis ini. Mari kita syukuri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam salawat semoga tercurah atas qudwah hasanah suri toladan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mencerahkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju indahnya, menuju terangnya Islam. Nabi yang nanti kita tunggu syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, insya Allah Pena IKD pekan ini akan segera kita mulai. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Hatta Samsudin. Namun untuk keberkahan majelis pada pagi hari ini, mari kita buka Pena IKD pada pekan kali ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan acara Pena IKD, kita lanjutkan tilawah bersama yang akan dipandu oleh Ustadz Rudi. Monggo Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tilawah atau tahsin bersama, marilah kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab atau Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo dibuka mushaf Al-Qur'annya atau digitalnya surat Al-Baqarah ayat 164. Insyaallah kita akan tahsin bersama. Dibuka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Sampun nggih? Nggih. Monggo kita akan lanjutkan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Ketika bacaan doa, gunnah atau ikhfa dan lainnya, kalau bisa ditekankan 3 kali. Tadi sudah banyak bacaan. Wa minan nasi may yattakhidhu, itu ditekankan, diupayakan untuk penekannya 3 kali. Oke, kita lanjutkan lagi. Ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'adab. Wa taqatta'at bihimul asbab. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم
فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan menambah keberkahan acara majelis di pagi hari ini. Untuk selanjutnya menginjak ke materi masih terkait dengan waris. Pada pagi hari ini akan disampaikan Ustadz Hatta Samsudin. Kepada Ustadz Hatta Samsudin, monggo tempat dan waktunya. Jawab pakai itu ya. Oke, saya tinggal next itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu alal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Allahumma ahyina ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wahsyurna fi zumratih ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah sekalian serta pengajian Ahad pagi di Sragen yang insyaallah dalam perlindungan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dimudahkan langkah kita untuk hadir dalam majelis ini. Semoga kita semua istiqomah hingga husnul khatimah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat Islam yang istiqomah menjalankan risalah Islam hingga hari akhir nanti.
Kita berada di penghujung tahun 1444 Hijriah. Tentu momentum untuk bermuhasabah, momentum yang tepat untuk bermuhasabah. Semoga kita sepanjang tahun ya dalam kebaikan yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu juga bermuhasabah nih, kajian kita ini sepertinya kok pada semakin sibuk orang-orangnya ya. Jadi semakin banyak amanah, semakin banyak tugas, sehingga kemudian yang terlihat ya sepertinya lebih sedikit daripada yang tidak terlihat ya. Oh iya, alhamdulillah. Tapi saya juga bermuhasabah dan merenung ini. Jangan-jangan karena pertemuan terakhir saya cerita tentang poligami yang sukses gitu ya. Sehingga akhirnya emak-emak menarik mundur pasukannya ya. Sehingga di kajian ini kelihatannya jadi lebih sedikit, apalagi emak-emak ya. Memang hal yang sensitif ya, maka saya tidak akan mengulangi lagi kisah-kisah yang sukses ya. Mungkin kita perlu tambahkan kisah-kisah yang kurang sukses ya. Yang pertama, next ya, urgensi tadabbur Quran. Kita membahas ya tentang sedikit tafsir tematik terkait waris. Yang sudah 3 pertemuan ini kita membahasnya, dan senantiasa memang kita membutuhkan pengingatan dalam masalah itu. Memaknai, mentadaburi ya Al-Quran sama pentingnya, atau bahkan lebih penting tentu daripada kita sekedar membacanya. Maka alhamdulillah kalau dalam kajian ini kita juga bersemangat untuk mengkaji, mentadaburi. Dalam hal ini kita ambil tema-tema khusus yang ada dalam ayat-ayat tertentu. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, inna man kana qablakum ra'aul Qur'an rasail min rabbihim. Orang-orang sebelum kalian itu mereka melihat dan memperlakukan Al-Qur'an itu surat dari Tuhan mereka, surat dari Allah Subhanahu wa taala. Fakanu yatadabbarunaha bil-lail wa yunaffidunaha bin-nahar. Mereka membacanya di malam hari dan mempraktekannya di siang hari. Jadi kalau kita mendapatkan surat dalam arti itu seperti surat tugas ya, surat yang memang ada follow up-nya, maka kita harus mempelajarinya, memahami isi surat itu, dan kemudian berupaya untuk mengoptimalkannya. Ini nggak bisa kalau nggak pakai itu. Iya, pakai apa namanya? Ya, pakai HDMI ini. Ini kadinya nih belum milenial, ini masih pakai VGA ini ya. Udah musimnya HDMI, bahkan tanpa kabel ya harusnya ya. Aduh, iya. Tapi intinya kenapa kita mentadabburi Al-Qur'an ya, berusaha menjadikan ayat-ayat Allah memang adalah surat-surat atau risalah-risalah yang harus kita aplikasikan. Diriwayatkan bahwa para sahabat dulu, Ibnu Mas'ud bercerita, kana yaqra'uhumul asyra fala yujawizu yuqri'uhumul asyra fala yujawizunaha illa asyar ukhra hatta yata'allamu ma fiha minal amal. Mereka para sahabat dulu ketika dibacakan Al-Qur'an oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 10 ayat. Ya, mereka tidak mau melebihinya, tidak mau melewatinya, tidak mau melampauinya sebelum bisa mempelajari apa-apa konsekuensi amal dari ayat tersebut. Fata'allamnal Qur'an wal amal jami'an. Maka kami, Ibnu Mas'ud mengatakan, para sahabat maksudnya, kami belajar Al-Qur'an dan beramal bersama-sama. Jadi bertahap dalam mempelajari ayat, lalu kemudian ini aplikasinya apa? Ayat ini pemahamannya apa? Aplikasinya apa? Dan juga disebutkan dalam kitab Muwatta Imam Malik bahwa Ibnu Umar itu pernah secara khusus beliau menghabiskan waktu untuk mempelajari surat Al-Baqarah selama 8 tahun. 8 tahun ya, itu khusus fokus dalam mempelajari surat Al-Baqarah.
Berarti tentu ingin memahami secara lebih jauh dan lebih detail. Baik, apa yang akan kita tadabburi terkait dengan tema waris ya? Saya kira ayat-ayat yang spesifik tentang waris sudah dibahas ya oleh para ustadz yang lain, karena saya lihat sudah ada juga ya pembahasan tentang waris sudah sejak 2 bulan yang lalu kalau tidak salah pasca Ramadan. Surat An-Nisa ayat 9 yang tentang bagaimana kita diminta untuk mempersiapkan anak-anak kita dan diminta untuk jangan meninggalkan generasi yang lemah dalam masalah keuangan, dalam masalah warisan. Surat An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Oke. Lihat sini ya. Bismillah. Udah ya? Oke. Sekarang Ika di milenial ya. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhsha, hendaklah takut. Jadi takut itu bisa al-khauf, ada al-khasyah. Kalau al-khauf itu takut memang dalam kondisi tidak aman, yang ditakutkannya itu ada di hadapan. Tapi kalau al-khasyah itu takut tetapi sebenarnya dalam kondisi aman, sehingga bahasa kita mungkin khawatir ya, khawatir. Kalau al-khauf takut beneran, kalau al-khasyah khawatir. Wal yakhsha, hendaklah takut, khawatir siapa? Alladzina, mereka-mereka orang yang seandainya taraku min khalfihim, meninggalkan setelah mereka generasi dzurriyah ya, anak-anak mereka yang lemah, khafu alaihim, yang khawatir terhadap kesejahteraan harta ya mereka. Karena itu falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida, maka hendaklah bertakwalah kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi ini tentu sering ayat ini diungkapkan dalam masalah bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi generasi yang kuat. Tentu secara umum generasi yang kuat itu dalam segala hal. Kita ingat wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam kondisi lemah, mudah menyerah ya, lemah juga secara fisik. Maka para orang tua melalui ayat ini diminta secara umum mempersiapkan generasi yang kuat. Tentu kuat dalam segala hal kebaikan, kuat dalam fisik, kuat dalam intelektualitas, kuat dalam ruhiyah. Tapi kalau kita mengerucut pembahasan ayat ini memang membahas tentang menyiapkan generasi yang kuat secara finansial. Dan apakah itu kemudian berarti menyiapkan harta yang banyak untuk diwariskan ya? Kita lihat ya bagaimana maksud lebih jauhnya. Yang jelas Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini temanya memang tentang waris ya, wasiat dan waris. Temanya tentang wasiat dan waris. Ada seorang yang ketika itu sudah sakit berat ya, dalam kondisi sakit yang berat yang mungkin diprediksi akan wafat, dan di sampingnya ada sahabat-sahabatnya. Yang sahabat-sahabatnya ini mengatakan, mengarahkan pada hal-hal yang ternyata kemudian ditolak atau ditentang sehingga turun ayat tersebut. Jadi sahabatnya ini mengatakan undur li nafsika,
Lihatlah dirimu sekarang, lihat. Kira-kira mungkin waktu itu nggak ada anak-anaknya mungkin ya, atau anak-anaknya lagi sibuk kemana-mana. Dikatakan, fa inna auladaka wa warasataka la yughnuna anka syai'a. Lihat dirimu, anak-anakmu, ahli warismu tidak akan bermanfaat buatmu. Maka qaddim li nafsika, dahulukan dirimu saja. Engkau sudah mau mati, sudah mau meninggal, hartamu tadi ya, kalau hanya untuk warisanmu tidak akan bermanfaat. Lebih baik untuk kepentinganmu, maksudnya adalah kepentingan di akhirat. Maka mereka menasihatkan untuk wa'atik, bebaskan budak, merdekakan budak, wa tasaddaq, bersedekahlah banyak-banyak, wa'ati fulan kada wa fulan kada. Berikan wasiat bahwa nanti sekian untuk fulan, sekian untuk fulan. Intinya kalau hartamu banyak, kalau untuk anak-anakmu saja itu tidak akan bermanfaat. Kamu sekarang dalam kondisi yang berbahaya, sakaratul maut. Maka lebih baik niatkan untuk membebaskan budak, bersedekah, dan berikan wasiat kepada fulan. Niatnya baik ya. Niatnya baik mungkin ya, karena orang dalam pikiran ini antara kepentingan saya di akhirat atau ninggalin anak-anak ya. Kemudian dikatakan, dikasihkan anak-anak nggak bermanfaat dong. Hatta ya'ti ala amati mali, karena ngikuti apa yang dianjurkan oleh teman-temannya yang mendatanginya, yang mendampinginya ketika sakaratul maut, maka akhirnya kemudian berwasiat menyebutkan macam-macam sampai hartanya mau habis, hartanya hampir habis. Kemudian inilah yang diingatkan, fanahahumullahu ta'ala andalik, Allah melarang dari hal yang demikian. Wa amarahum an ya'muruhu an yangduru li waladihi wa la yazidu fi wasiyatihi ala sulus. Maka Allah SWT mengingatkan kepada orang yang menasehati tadi, menasehati orang yang sakit tadi, diingatkan jangan nasihati seperti itu. Stop. Tapi bicara qaulan sadida, bicaralah yang benar. Ya, ingatkan dia untuk juga tidak melupakan anak-anaknya. Sebagaimana kamu juga nanti pasti akan memikirkan anak-anakmu. Jadi kalau bahasa kita jangan blondro, oke, betul ya? Jangan blondro, oke, jangan seolah-olah menasihati yang benar, yang baik, tapi akhirnya anak-anak dia malah tidak mendapatkan waris yang banyak dan lemah. Maka kemudian wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaklah takut ya bagi seorang yang akan meninggalkan anaknya dalam kondisi lemah, khususnya secara harta finansial, karena tadi dinasihati untuk banyak melakukan hal-hal yang lainnya. Maka jelas ya, latar belakang ayat ini tadi disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi ya, bahwa terkait tentang bagaimana seorang harus mempersiapkan anak-anaknya jangan sampai meninggalkan begitu saja dalam kondisi lemah ya, dalam kondisi lemah. Tentu di sini lemah terkait masalah finansial, baik itu meninggalkan harta yang sedikit maupun meninggalkan mereka tanpa semangat atau tanpa tarbiyah iktisodiyah atau tarbiyah maliyah, tanpa mendidik mereka dari sisi kemampuan keuangan dan finansial. Tentu dalam hal ini ada namanya warisan ya, ada namanya wasiat, ada namanya hibah ya, ada namanya hadiah yang sering kita sudah membahasnya. Kalau wasiat dan hibah, kalau warisan sudah kita sering bahas ya. Kira-kira kalau warisan itu kan otomatis ya berpindah kepemilikan setelah fulan wafat atau meninggal, otomatis tidak perlu akad khusus ya, tidak perlu akad khusus. Kalau ada akad ya itu kan warisan. Berpindahnya juga otomatis, kepemilikannya berpindah ketika seorang meninggal kepada ahli waris. Kepemilikannya berpindah langsung. Pemilikannya berpindah langsung, bukan kalau membaginya itu kadang bisa 1, 2 hari, 3 hari, itu kan teknisnya ya, teknis membaginya ya.
kemarin ada seorang yang bertanya tentang bapaknya ya hartanya banyak, baru meninggal dan besoknya beliau sudah bertanya karena punya anaknya banyak dan istrinya juga ya ada 2 ya, jadi ini menjadi masalah yang harus segera diselesaikan ya kan ya. Jadi meninggal besoknya sudah nanya ke saya bagaimana pembagiannya dan bagaimana itu. Memang pembagiannya itu segera, tapi kepemilikannya ya, porsi kepemilikan itu sudah otomatis berpindah karena orang yang sudah meninggal tidak mempunyai kepemilikan. Yang memiliki siapa? Ahli waris. Kayak gini lah kalau kita mau membayangkan lebih mudahnya seperti surat tanah yang turun waris ya. Atas nama siapa? Siapa? Yang meninggal ya kan? Kemudian dibalik nama kepada yang sudah yang ahli warisnya, betul ya? Nah, proses balik namanya itu kan proses administrasinya kan? Administrasi kemudian jadi surat tanah dimiliki oleh 1, 2, 3, 4. Itu administrasinya. Tapi sebenarnya tanah ini ketika orang tuanya meninggal, milik siapa? Ahli warisnya, berpindah kepada ahli warisnya secara langsung. Ya, balik namanya itu proses. Nah, begitu pula waris itu kepemilikannya langsung berpindah kepada ahli waris sesuai proporsinya. Pembagiannya itu teknis tentu menunggu kalau bisa dikumpulkan ya, dikumpulkan untuk teknis pembagiannya. Nah, bagaimana dengan wasiat dan hibah? Apa bedanya? Jadi hibah itu sama-sama ya, kalau hibah dan wasiat ada akadnya ya, ada akadnya. Kalau tadi warisan tidak perlu akad, otomatis. Kalau hibah ada akadnya, ya, walaupun di sini akadnya tabarruk ya, tabarruk yang dia kalau hibah segera bisa terlaksana langsung, ya hibah segera terlaksana. Hibah misalnya mobil, ya rumah, langsung ketika disebutkan saya menghibahkan ini untuk fulan atau untuk anak saya, atau untuk tetangga saya, maka itu langsung terlaksana. Kalau wasiat maka tidak terlaksana langsung, dia baru sah, ya dia baru terlaksana berjalan ketika ba'dal mauti al musi, ketika orang yang berwasiat sudah meninggal. Jadi bisa dibedakan ya. Beda yang pertama, hibah langsung berjalan. Kalau wasiat itu artinya pemberian, tapi dengan syarat setelah wafat baru berjalan, baru efektif, baru berpindah kepemilikannya. Jadi kalau hibah, dengan hibah langsung berpindah kepemilikan. Kemudian juga kalau hibah, orang yang diberikan hibah tersebut langsung dia bisa menerima dan menguasai, bahkan bertasarruf sesuai dengan keinginannya. Bertasarruf itu ya mau dijual, mau disewakan, namanya juga hibah. Sudah berpindah kepemilikan, langsung menguasai, langsung bisa dijual, langsung bisa mungkin sedekahkan atau disewakan. Tapi dan orang yang menghibahkan tidak boleh rujuk, tidak boleh membatalkan. Kalau sudah hibah ya tidak boleh kemudian dibatalkan karena sudah berpindah kepemilikan. Beda dengan wasiat. Jadi kalau wasiat ya, selama yang berwasiat belum meninggal, maka selama itu yang berwasiat bisa membatalkan, bisa mengedit ya, bisa mengurangi atau bisa mengalihkan. Poinnya tadi ya, yang pertama langsung berlaku, yang kedua kalau wasiat masih bisa dibatalkan. Ya mungkin ada masukan-masukan ya, mungkin ada fenomena baru, mungkin ada hal-hal yang aduh saya ganti, saya edit wasiatnya, masih bisa itu, saya edit masih walaupun orang yang diberikan wasiat itu sudah menguasai hartanya sekalipun nggak ngaruh, karena belum sah ya, belum sah perpindahannya selama belum meninggal. Udah diwasiatkan ini nanti untuk si fulan, udah dibawain sama fulan, udah dikuasai sama fulan, tapi kemudian dia membatalkan, maka bisa ditarik lagi. Itu adalah wasiat ya.
Kemudian hibah itu memungkinkan ya seorang menghibahkan seluruh hartanya. Karena dalam kondisi masih hidup, maka dia bisa memberikan hibah hartanya kepada siapapun, berapapun. Ya, itu hibah. Kecuali kalau dia dalam kondisi sakit keras, ya sakit atau saat tua, maka posisinya itu disamakan dengan wasiat, yaitu tidak boleh lebih dari berapa? Sepertiga. Jadi kalau hibahnya dalam kondisi sehat, ya tidak sakit yang berat, ya maka itu sebenarnya hibah tidak ada batasannya. Tapi kalau wasiat itu ada batasannya, yaitu sepertiga. Kemudian hibah itu biasanya terkait dengan pemberian harta saja. Sementara wasiat itu bisa lebih umum, bisa harta, bisa hak, bisa hutang, ya, bisa juga kemanfaatan. Ya, jadi lebih luas. Kalau hibah memberikan harta, kalau wasiat seorang bisa berwasiat, kalau meninggal maka ini diwakafkan, ini boleh digunakan untuk ini, ya. Kemudian ada hutang ini, ya, wasiat hutangnya di mana saja atau kemana saja, itu namanya juga wasiat. Jadi lebih luas maknanya. Kemudian hibah boleh diberikan kepada ahli waris, sementara wasiat tidak boleh, ya, tidak boleh. Walaupun tentu ada juga pendapat kecuali kalau dibolehkan, disepakati oleh siapa? Baqiyatu ahli al-waris. Disepakati oleh sisa dari ahli warisnya, disepakati oleh yang lainnya, maka hibah boleh diberikan juga kepada ahli waris. Tetapi pada dasarnya tidak boleh, ya, tidak boleh dikatakan kecuali kalau ada dibolehkan, disetujui oleh yang lainnya. Kemudian disyaratkan dalam hibah oleh jumhur ulama itu jelas orangnya, jelas jumlahnya, dan bahkan orangnya juga hadir dalam akad tersebut. Kecuali wasiah tidak disyaratkan hal-hal tersebut. Jadi kalau hibah harus jelas apa yang dihibahkan, objeknya, orangnya yang dimana, bisa diserah terimakan segera. Kalau wasiat itu tidak dipersyaratkan. Nah, dalam ayat tadi kita ingat bahwa ada orang-orang yang menasehati sahabatnya yang mau meninggal untuk berwasiat dengan banyak jumlah hartanya agar dia mendapatkan pahala untuk kepentingannya di akhirat. Maka ayat ini juga diperjelas dengan hadis yang membatasi tentang batasan wasiat. Karena tadi diarahkan, disemangati untuk berwasiat, makanya akhirnya hampir 100% hartanya. Maka tidak boleh. Di sini ada hadis yang lain yang dibatasi, yaitu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mendatangi Rasulullah SAW, ya, kemudian bertanya ketika beliau ingin mewasiatkan hartanya untuk dikatakan 2/3. Ya Rasulullah, ana du malin wala yarisuni illa ibnatun li wahidah, apa atasaddaqu bisulusai mali. Aku punya banyak harta ya Rasulullah, dan aku hanya punya satu putri saja, seorang putri saja. Apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Maksudnya adalah tentu berwasiat untuk menyerahkan 2/3 hartanya. La, tidak boleh. Apa atasaddaqu bisatrihi? Bagaimana kalau separuh jumlah hartaku? Rasulullah mengatakan la. Apa atasaddaq bisulusi? Akhirnya apa? Bagaimana kalau dengan sepertiganya? Lalu Rasul mengatakan wassulusu kasir. Sepertiga itu sudah banyak. Ya, lalu dikatakan innaka antadara warasataka agniya khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Hadis riwayat Imam Bukhari. Engkau ini, kata Rasulullah berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, meninggalkan anak-anakmu, ahli warismu dalam kondisi berkecukupan tentu jauh lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin, bahkan meminta-minta kepada orang lain. Hadis muttafaq alaih.
Jadi di sini Rasulullah SAW mengingatkan. Awalnya niatnya mau 2/3, kemudian nggak boleh, separuh nggak boleh, 1/3 baru dibolehkan. Tetapi pun dengan kata-kata apa? Wasulusu kasir, 1/3 itu sudah banyak. Ya, 1/3 itu sudah banyak. Maka ada ulama yang kemudian mengatakan dalam hal ahli warisnya kaya, ya, 1/3 itu berwasiat, itu 1/3 dibolehkan. Tapi kalau memang ahli warisnya tidak cukup, ya, atau miskin dalam kondisi kekurangan, maka ada yang mengatakan cukup 1/4 saja. Karena ada kata-kata apa? Wasulusu kasih, 1/3 itu sudah banyak gitu. Maka itu berlaku ketika kondisi ahli warisnya berkecukupan. Kalau ahli warisnya kelihatan tidak berkecukupan sejak awal, maka ada yang mengatakan 1/4 saja. Itu bagaimana ya? Bagaimana menjaga seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita menyaksikan fenomena disebutkan dalam kitab An-Nudud Al-Mubakir. Apa itu? Matangnya duluan, tapi baru secara seksual, ya, belum secara mental, ya, belum secara kesungguhan, belum secara apalagi keterampilan finansial. Makanya An-Nudud Al-Mubakir, generasi yang matang duluan tetapi secara seksual. Maka ada, kita tahu tentang generasi akil balik, ya. Baliknya lebih cepat gak hari-hari ini? Ya kan? Baliknya sudah duluan, sudah semakin cepat, ya, apalagi dengan kemudahan teknologi, balik secara seksual, ya, yaitu tanda-tanda seksualnya itu lebih cepat. Tapi permasalahannya akilnya bagaimana? Pemahaman dan pemikirannya apakah sudah kira-kira sudah mantap, sudah dewasa, atau jangan-jangan belum? Ya, ternyata realitanya banyak yang belum, ya. Jadi baliknya sudah haid, ya, mungkin suaranya sudah serak-serak begitu, tapi akilnya, pemahamannya ternyata belum sepenuhnya kokoh. Nah, ini yang kemudian direnungi, ya, dalam kitab ini. Banyak dari anak-anak kaum muslimin bahkan sudah sampai dewasa, sudah kuliah, nikah, ya, bahkan punya anak, masih saja menggantungkan diri kepada orang tuanya. Pola pendidikan yang diberikan oleh keluarga dan sekolah belum berhasil membarengkan dan menyeimbangkan antara kedewasaan biologis, ya, tadi balik, dan kedewasaan dalam tadayun, beragama, berilmu, dan psikologis, termasuk kedewasaan dalam masalah finansial. Dan hal ini diperparah karena gempuran media, pergaulan bebas, sehingga mereka mengalami an-nudud al-mubakir, kematangan diri dini secara seksual. Baliknya sudah duluan, akilnya masih OTW, ya, akilnya masih proses. Dan ini yang menjadi PR kita semua. Ini menjadi PR kita semua. Kenapa? Tadi yang diingatkan, jangan meninggalkan generasi yang lemah. Dan ini kalau kita lihat datanya, ya, di dalam website Kata Data, memang saat ini kalau dilihat ternyata tingkat secara ekonomi, ya, yang paling dihitung pengangguran itu, produktivitas kerja anak muda ternyata masih lemah, tingkat penganggurannya masih tinggi. Jadi 43% yang nganggur di negeri ini itu anak-anak usia 15 sampai 24 tahun. Kalau ditambahkan usia sampai 29 tahun, 15 sampai 29 tahun, itu berarti sudah di angka 50% lebih. Jadi separuh lebih pengangguran di negeri kita itu usia muda, 15 sampai 29 tahun. Ya, bahkan 15 sampai 24 tahun itu sudah 43%. Artinya, ya tadi, bisa jadi mereka secara seksual, secara biologis sudah dewasa, sudah matang, tetapi ternyata belum optimal dalam hal tentang keterampilan finansial wabil khusus. Nah, itu yang ayat tadi, relasinya dengan ayat tadi, ya. Jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah,
ya secara finansial. Pertanyaannya kemudian, kalau ada masalah, sampai kapan sih kewajiban nafkah dari orang tua kepada anak-anak? Sampai kapan? Ya, maka di sini kita bisa melihat ya ungkapan dan perbedaan para ulama di sini. Ikhtalafa fi nafaqati man balagha minal aulad wala malahu wala kasab. Yang pertama, kalau anak sudah balik tapi masih belum punya penghasilan, ya, dikatakan fa'aujaba ta'ifatun nafaqah li jami' aulad atfalan kanu au balighina inasan au dhukranan idza lam yakun lahum amwal yastaghnuna biha 'anil aba, ya. Jadi diwajibkan, masih diwajibkan kalau punya anak sudah balik atau bahkan sudah lebih dari itu tapi mereka tidak mempunyai kecukupan, tidak mempunyai pendapatan, maka masih menjadi kewajiban dari orang tuanya. Ini pendapat sebagian. Nah, dabal jumhur, ya, kalau jumhur ulama mengatakan mayoritas, yaitu yang wajib hanya menafkahi yang laki-laki sampai balik, kemudian yang perempuan sampai menikah. Summa la nafaqah 'alal ab illa idza kanu, ya. Kemudian tidak ada kewajiban nafkah dari orang tua kepada mereka kecuali kalau memang mempunyai masalah, ya, dalam masalah kesehatan mental yang mungkin memang tidak mampu menghasilkan, maka di situ ada ada perkecualian. Jadi di sini memang kalau dilihat secara garis besar, ya ternyata balik itu harus berkesesuaian dengan kemampuan kemampuan secara finansial. Idealnya begitu, ya, idealnya begitu. Tapi kita menjalani hari-hari ini, tentu bagaimana mungkin dari faktor pendidikan, ya, faktor budaya, faktor macam-macam, banyak sekali tentu yang balik secara usia tetapi belum mampu mencukupi kebutuhannya. Dalam kitab Subulus Salam, Imam As-San'ani menjelaskan memang mayoritas ulama berpendapat kewajiban memberi nafkah itu kepada anak laki-laki sampai usia balik atau sampai menikah bagi anak perempuan. Kecuali, ya, kemudian setelah itu tidak ada tanggungan kewajiban nafkah bagi bapaknya, ya, kecuali jika anaknya sakit menahun tadi dalam kondisi kesehatan yang berbeda. Maka di sini kita melihatnya, Bapak Ibu, bukan pendekatan hukumnya, ya. Kalau pendekatan hukumnya kemudian kita tabrakkan dengan realita, berarti masing-masing pulang dari sini sudah nggak mau ngasih anaknya apa-apa lagi, ya. Wesley, sudah selesai kewajibanku sebagai ayah, ya. Nafkah saya stop mulai hari ini karena sudah balik, gitu. Repot kalau begitu, ya. Pendekatannya bukan itu. Pendekatannya adalah bagaimana kita mundur ke belakang, apakah kita sudah mempersiapkan untuk itu, ya. Apakah kita sudah mempersiapkan dan mendidik sehingga kemudian mereka bisa segera untuk mencukupi dan mempunyai kekuatan finansial, ya, ketika mereka sudah balik atau beberapa waktu setelah balik. Jadi dimundurkan, direnungkan, ya. Hukum ini kan berarti ada prosesnya, ya. Kalau ada hukum seperti ini berarti juga ada hukum orang tua untuk apa? Mendidik dan menyiapkan sehingga kemudian ketika balik mereka sudah mampu. Jadi jangan fokus kepada hasil akhir hukumnya saja, tetapi prosesnya dijalani atau tidak. Ini seperti orang tua yang mungkin dia tidak mengajarkan anaknya sholat dengan baik, dengan telaten, dengan sabar. Tiba-tiba ketika 10 tahun langsung main pukul, gitu. Ketika anak usia 10 tahun dibacakan hadisnya, niki boleh memukul, gitu. Padahal sejak 7 tahun atau sebelumnya mungkin tidak dengan baik mendidik anaknya untuk sholat, sehingga hanya melihat hasil akhir, oh 10 tahun nggak mau sholat boleh dipukul. Sama seperti kalau kita melihat begini, kewajiban orang tua tentang nafkah kepada anak. Kalau hanya melihat, wah sudah balik sudah nggak wajib lagi,
tentu justru akan menghasilkan madorot baru. Maka ini harus kita lihat dengan langkah mundur, sekaligus juga renungan untuk ke depan, bagaimana para orang tua ternyata mempersiapkan masa balik anaknya, apalagi laki-laki, adalah bukan hanya balik secara seksual dan biologis semata, tetapi juga balik dalam arti juga kuat, mampu menjalani hal-hal yang terkait dengan finansialnya. Memang tadi untuk anak perempuan kemudian dimungkinkan setelah menikah, ya. Maka setelah menikah tanggungan nafkahnya kepada siapa? Kepada tentu suaminya. Maka ini jelas, ya, dalam hal ini adalah mayoritas ulama berpendapat tentang hal itu. Kemudian kadang-kadang ada orang tua yang dia dalam posisi masih hidup, kemudian anak-anaknya juga sudah mungkin ada yang berkeluarga dan sudah macam-macam, lalu dia ingin memperkuat finansial anaknya dengan memberikan hibah, ya, dengan memberikan hibah kepada anak-anaknya. Nah, dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya ternyata juga para ulama memberikan bahasan, karena ada rambu-rambunya, ya. Jadi ada rambu-rambunya, berlaku adil dalam hibah kepada anak. Hadisnya, i'dilu baina auladikum fin nuhli kama tuhibbuna an ya'dilu bainakum fil birri wal lutfi. Berbuatlah adil kepada anak-anakmu dalam masalah hibah sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan lemah lembut. Jadi tolong dibedakan yang dikatakan berlaku adil. Orang tua kalau mau memperkuat ekonomi anak-anaknya, mau menghibahkan kepada anak-anaknya, anjuran awalnya adalah harus adil. Tapi tolong dibedakan antara hibah dengan nafkah, ya. Tolong hibah dengan nafkah. Kalau nafkah operasional anak-anak tentu berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya ada yang lagi sakit, ya tentu nafkahnya lebih banyak, ya. Tidak kemudian harus adil, itu tidak mungkin. Ada yang sekolah SD, SMP, SMA, kebutuhan operasionalnya berbeda, ya. Ada yang masih bayi, ada yang sudah besar, kebutuhan makannya juga berbeda. Jadi tolong dibedakan, ya. Ini babnya adalah apa? Hibah. Bab ketika orang tua ingin memperkuat ekonomi anaknya, bukan orang tua ingin memberi operasional kehidupan anaknya, itu nafkah, ya. Ini bab ketika orang tua ingin memperkuat ekonomi anaknya dengan hibah. Kemudian ada yang bertanya, kira-kira bedanya apa, ya, hibah sama hadiah itu? Apa ya bedanya? Ada, walaupun orang sering menyamakan, ya, ada beberapa titik-titik perbedaan terkait dengan hibah dan hadiah. Misalnya kalau hibah itu, kalau hadiah itu biasanya untuk mawaddah, ya, untuk lebih mendapatkan apa? Penghormatan dan kecintaan, ikram wal mawaddah, itu hadiah, ya. Kalau hibah tidak. Hibah juga karena ingin membantu juga disebut dengan hibah, ya. Jadi kalau hadiah itu lebih murni untuk mawaddah wal ikram. Tapi hibah itu untuk mensupport, itu juga hibah, ya. Kemudian ada juga yang membedakan, kalau hadiah itu yang kecil-kecil, ya, al-mangkulat, ya, aset bergerak lah, itu hibah, itu hadiah. Jadi yang kecil-kecil itu hadiah. Tapi kalau yang hibah itu lebih luas, termasuk yang aset tetap, ya, aset tidak bergerak, itu disebut dengan hibah, ya. Walaupun itu tidak menjadi garis hitam putih, ya. Misalnya menghibahkan rumah, ya kan, menghadiahkan rumah ya boleh juga, ya. Tapi biasanya yang besar-besar itu hibah akadnya. Kalau hadiah itu yang kecil. Kemudian biasanya kalau hadiah itu dari yang kepada yang lebih tinggi, ya, kepada yang lebih tinggi, dari yang biasa kepada yang lebih tinggi, itu namanya hadiah, karena ingin mendapatkan kecintaan dan ingin mendapatkan kedekatan dan penghormatan. Tapi kalau hibah bisa kepada yang lebih rendah, bisa kepada yang lebih rendah. Nah, kembali ke bagaimana seorang tua memberikan hibah kepada anaknya. SOP awalnya bagaimana? SOP-nya memang harus adil, ya, harus adil SOP-nya.
Jadi mungkin punya rezeki, punya tabungan, lalu pengen diberikan kepada anak-anaknya, punya rumah, punya tanah, ternyata SOP awalnya harus adil. Hadisnya dari kisah Nu'man al-Bashir, ketika itu ya Rasulullah SAW ditanya ya, ketika ayahnya ingin memberikan hadiah atau hibah kepada Nu'man al-Bashir, yaitu jumlah harta yang sangat besar. Maka kemudian ditanya, apakah wahai Bashir, ya ayahnya, apakah engkau punya anak selain dia? Ya, saya punya anak selain dia. Maka apakah engkau juga memberikan hibah yang sama kepada anak yang lainnya? Maka dikatakan tidak, ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu jangan jadikan saya sebagai saksi. Fala tushhidni ya idan fa inni la asyhadu ala jaurin. Sungguh aku tidak akan bersaksi atas kezaliman. Jadi kalau lihat di kisahnya ini, ibunya Nu'man ini request kepada bapaknya Al-Bashir ya, untuk menghibahkan kepada anaknya Nu'man sejumlah harta dan minta disaksikan oleh Rasulullah SAW. Berarti kemungkinan ada anak-anak lain ya, selain dari ibunya Nu'man. Maka Rasulullah kemudian bertanya, ada nggak anak yang lain selain ini? Dikatakan ada. Dikasih hal yang sama nggak? Enggak ya Rasulullah. Maka Rasulullah menolak untuk bersaksi. Nah, para ulama dalam memahami hadis ini, ada yang mengatakan berarti itu memang benar-benar terlarang. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu makruh. Kenapa? Karena Rasulullah tidak melarang secara langsung, hanya beliau tidak mau menjadi saksi. Kalau benar-benar terlarang, benar-benar haram, berarti apa? Beliau pasti akan membatalkan kan? Pasti beliau membatalkan. Oh, itu nggak boleh, jangan lakukan, betul kan? Tapi beliau hanya mengatakan, jangan jadikan aku sebagai saksi. Itu menunjukkan bahwa itu kemungkinannya ada, makruh ya, hanya beliau tidak mau menjadi saksi. Maka para ulama mempunyai pendapat dalam masalah ini. Mayoritas, kalau ada orang tua yang tidak adil dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya ya, yang satu banyak yang satu kecil, maka kalau itu adanya makruh, seorang yang melakukan hal tersebut maka jatuhnya makruh. Maka jika sudah terlanjur dihibahkan, hibahnya sudah terjadi sah ya, dan kalau ada dosa yang menanggung ya tentu yang memberikan hibah tersebut sang orang tua karena kemakruhannya tadi ya. Nah, yang lebih kenceng adalah Imam Malik dan dari madhab Dhahiriyah mengatakan harus adil. Harus adil, wajib hukumnya. Imam Syafi'i mengatakan ya sunnah. Jadi memberikan hibah dengan tidak dibedakan satu dengan yang lainnya itu sunnah. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Di sini ulama sangat-sangat apa? Sangat berkepentingan untuk menjaga apa? Ketahanan keluarga, keharmonisan keluarga. Dengan adanya ungkapan wajib ya atau sunnah atau yang tidak adil berarti makruh, itu maksudnya adalah kita para orang tua harus benar-benar berupaya untuk berbuat adil dalam masalah hibah kepada anak-anak ya. Jadi ini misalnya apa, hal-hal yang besar ya, hal-hal yang besar kita ingin memberikan pemberian kepada anak-anak kita, maka diharapkan dengan adil. Walaupun mayoritas ulama mengatakan adil dalam hibah itu beda dengan warisan. Ya, adil dalam hibah itu sama baik laki-laki maupun perempuan. Ini mayoritas. Kecuali ya Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad mengatakan adil dalam hibah itu yaitu sama seperti waris, yaitu bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Ini Imam Ahmad tapi ya, tapi mayoritas mengatakan yang adil adalah sama. Jadi anak bapaknya punya proyek atau habis jual tanah dapat 500 juta, anaknya 5, laki-laki dan perempuan. Dibagi berapa? 100 juta, 100 juta. Itu adalah idealnya, utamanya seperti itu. Pembagian hibah bersifat adil. Nah,
ungkapan ulama lebih rinci itu memang menyebutkan ada dimungkinkan, tidak harus adil, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya Abu Hanifah mengatakan illa, kecuali li ziyadati fadl fiddin, ya, kecuali kalau memang jelas-jelas ada perbedaan keutamaan dalam masalah agama, ya, dalam masalah agama. Fiddin, ya, bukan fiddain, ya, bukan perbedaan utang. Jadi kalau utangnya beda, hibahnya beda. Dalam masalah agama. Jadi misalnya dia mendapati anaknya jelas-jelas berbeda, yang satu kuat agamanya, soleh, sementara beberapa itu sebaliknya, maka dia memutuskan hibah dengan berbeda, itu boleh. Karena tentu dengan asumsi jangan sampai hartanya digunakan untuk apa? Kemaksiatan dan kemungkaran. Ini perkecualian dari Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i tadi mengatakan sunnahnya, mustahabnya adalah sama, ya, kecuali dikatakan hada malam yatafawatu fil hajah. Imam Syafi'i lebih objektif, ya, dengan mengatakan kecuali kalau memang benar-benar mereka itu kebutuhannya jelas berbeda, ya, maka dibolehkan hibahnya tidak sama. Karena memang sejak awal beliau mengatakan ini sunnah. Sunnahnya apa? Sama. Kalau memang benar-benar kebutuhannya berbeda, maka boleh tidak sama. Kemudian Imam Malikiyah mengatakan yang menjadi kemakruhan itu kalau berbeda dan mayoritas. Maksudnya apa? Sudah berbeda, yang satu dapat banyak sekali, yang satu sedikit sekali. Itu yang harus terlarang atau harus dijauhi, karena dikatakan yufdi ilal adawah wal baghdha, akan menyebabkan permusuhan dan apa? Wal baghdha, dan juga kebencian. Maka ini menjadi hal yang harus kita perhatikan. Dan kemudian, ya, pada intinya memang kita perlu memberikan tarbiyah iktisodiyah, bukan hanya hartanya, bukan hanya memberikan ikan, tetapi juga kailnya. Bukan hanya menyiapkan supaya tidak meninggalkan generasi lumah, artinya menyiapkan saham, deposito, ya, menyiapkan apa, pabrik, bukan hanya itu, tetapi justru menyiapkan tarbiyah iktisodiyah, semangat di dalam berusaha, kemudian skill di dalam berusaha, itu jauh lebih penting daripada yang dimaksud menyiapkan apa, harta-harta tadi. Nah, ini yang harus kita pentingkan, dan ini ternyata dipahami juga oleh orang kaya-kaya yang mereka tidak mengenal konsep Islam, ya, walaupun kalau mereka kadang kebangetan, ya, misalnya orang kaya seperti Bill Gates itu, dia punya 1862 triliun, ya, itu beliau berikan warisannya kepada anaknya cuma 1% dari itu, 1%, yang lainnya untuk yang lain. Dia terinspirasi dengan Warren Buffett, ya, orang kaya juga di dunia, yang nggak mau ngasih warisan ke anaknya. Jackie Chan juga nggak mau ngasih warisan kepada anaknya, 6 triliun nggak dikasih anaknya. Ya, ada yang mengatakan karena anaknya bermasalah macam-macam, ya, ini kemarin viral itu, ya. Tapi kata-kata Jackie Chan itu ternyata mengatakan, ya, dia mengatakan, ya, kalau dia mampu dia bisa nyari harta sendiri, ya. Kalau nggak mampu, ngapain aku memberi modal untuk dia sia-siakan? Ini sebenarnya bahasanya siapa? Ini bahasanya Umar bin Abdul Aziz. Ya, jadi kalau anakku mampu, dia bisa nyari uang sendiri. Kalau nggak mampu, berarti dia akan menghabiskan hartaku untuk keburukan-keburukan itu. Nah, jadi ternyata orang-orang kaya, artinya maksudnya apa? Ternyata yang lebih penting bukan hanya meninggalkan jumlahnya berapa. Yang lebih penting adalah meninggalkan apa? Tarbiyah iktisodiyahnya tadi. Ini yang disampaikan, ya, dalam kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir tentang kisah warisan Umar bin Abdul Aziz. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz ketika itu sakit, ya, kemudian ada yang bertanya, haula'i banuka, lihat anak-anakmu ada 12 jumlahnya.
Ala tusilau bisyai, apakah engkau enggak mau mewasiatkan mereka dengan sedikit apa? Bukankah mereka itu fuqara, orang-orang fakir, anak-anakmu tuh enggak punya, miskin. Coba dong rekomendasikan apa, tanda tangan apa, wasiatkan apa, ya supaya mereka dapat duit ya dari peninggalanmu, supaya mereka cukup dan engkau tidak meninggalkan generasi lumah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, inna waliyallah alladzi nazalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya penolongku, waliku adalah Allah, dialah yang menurunkan Alkitab dan dialah yatawalla as-sholihin, dialah yang menanggung orang-orang salih. Wallahi la u'tim haqqa ahadin. Sungguh ya, aku tidak akan memberikan kepada mereka sedikit pun, pada anak-anakku. Wahum baina rajulain. Mereka itu di antara dua kelompok. Yang pertama, imma salih, kalau mereka saleh, Allah yang akan menanggung orang-orang saleh itu. Wa imma ghaira salih, dan kalau mereka tidak salih, fama kuntu li'ala'uinahu ala fiskihi. Kalau mereka tidak salih, maka ngapain aku menolong mereka dalam kefasikannya. Itu ungkapan Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini sama dengan ungkapan tadi Jackie Chan itu, terinspirasi dengan Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau mereka saleh, Allah yang akan menanggung kesalehan, akan menanggung mereka, nggak perlu khawatir. Kalau mereka nggak saleh, maka aku tidak akan menjadikan hartaku untuk modal kemaksiatan mereka. Artinya sebenarnya dalam kondisi seperti itu, beliau ketika itu sudah yakin, atau beliau sudah yakin dan sudah mentarbiyah anak-anaknya dengan apa? Dengan tarbiyah iktisodiyah sekaligus dengan kesolihan, sehingga yakin insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam lanjutannya dikatakan, falaqad ra'aina ba'da auladi Umar bin Abdul Aziz, ya. Kami melihat setelah itu dalam waktu yang panjang, kami melihat sebagian putranya Umar bin Abdul Aziz ya itu membawa 80 kuda untuk bersedekah fisabilillah, menyedekahkan 80 kuda fisabilillah. Kuda berapa ya harganya ya? 80 ya untuk bersedekah fisabilillah. Artinya apa? Kekayaannya besar. Anak-anaknya yang tadi tidak ditinggalkan warisan oleh Umar bin Abdul Aziz ternyata tumbuh menjadi generasi yang kuat secara ekonomi dan kemudian mampu bersedekah dalam jumlah yang besar. Lalu dikatakan, fakana ba'da auladi Sulaiman bin Abdul Malik ma'a kasrati ma taraka lahum minal amwal. Sementara putra-putranya khalifah sebelumnya Sulaiman bin Abdul Malik, walaupun banyak yang mereka tinggalkan untuk anak-anaknya, ternyata kemudian mereka melihat anak-anaknya itu justru malah meminta-minta kepada orang lain. Ternyata harta peninggalan dari orang tuanya habis, ya, tidak bisa dikelola dengan baik atau bahkan untuk hal yang kesia-siaan. Maka akhirnya anak-anak tersebut yang diberikan warisan banyak, ujung-ujungnya meminta-minta kepada orang lain. Tentu ini menjadi renungan bagi kita semua, ya. Bukan soal berapa yang kita tinggalkan, walaupun itu juga harus menjadi hal yang kita pikirkan dan prioritaskan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita membekali anak-anak kita dengan tarbiyah iktisodiyah yang insya Allah sudah banyak tentu dibahas, sudah banyak dikaji, sudah banyak disampaikan oleh para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, para motivator-motivator kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang pertama tentang wasiat, apakah perlu tertulis dan ada saksinya? Ya. Yang kedua, juga apakah ada batas maksimalnya? Ya. Oke, terima kasih. Yang pertama, kita melihat semua transaksi yang memang membutuhkan waktu, ya, dan bernilai
bernilai tinggi, wabil khusus ya, itu sebenarnya membutuhkan kesaksian. Jadi ada hal-hal yang memperkuat, apa itu kesaksian dan pencatatan. Kesaksian dan pencatatan. Itu di zaman dulu, di zaman orang masih bertransaksi dengan sederhana. Ya, di zaman orang-orang masih komitmen dengan kejujuran dan komitmen dengan aturan agama. Di zaman sekarang tentu anjuran untuk menuliskan dan saksi lebih lagi, ya, lebih lagi. Supaya apa? Supaya kita mencegah ada mafsadat, yaitu bisa jadi ada apa? Ada kekacauan, ada konflik yang berkepanjangan karena semua orang kemudian ngaku, ya kan? Semua orang bisa ngaku kan? Oh, saya diwasiati bapakmu, ya. Ini BMW ini buat saya. Kira-kira bagaimana kalau tidak ada saksi, tidak ada pencatatan, ya, semua orang bisa mengklaim, yang ada adalah kezoliman, ya, yang ada adalah, dan ini banyak terjadi. Bukan hanya wasiat tetapi wakaf. Wakaf tidak dicatatkan, sudah dibangun masjid, ya, anak-anaknya ternyata tidak tahu hal itu dan mereka merasa bahwa suratnya masih atas nama bapaknya. Hasilnya apa? Ada yang masjidnya akhirnya dijual, dalam arti tolong ganti duitnya, ya sudah, masjidnya tetap ada boleh, tapi dijual kepada ahli warisnya, beli dong, gitu, kira-kira gitu. Bahkan yang lebih parah ada yang sampai masjidnya dibongkar, ya, sampai seperti itu. Itu kenapa? Karena tidak dicatat dan tidak ada saksi, sehingga atau mungkin ada saksi tetapi tidak kuat, sehingga ketika berhubungan dengan pengadilan hanya tahu apa yang tercatat, ya, yang ada saksinya. Maka wasiat pun demikian untuk menghindari madarat yang berkepanjangan. Ingat kaidah kaidah fikih, ya, bahwa segala suatu ad-darar yuzal, segala yang berpotensi menimbulkan kemadharatan, kerusakan harus berusaha disingkirkan, dimitigasi risiko-risiko tersebut. Kemudian yang berikutnya tentang, oh iya, tadi saya sudah sebutkan hibah secara umum boleh untuk dengan sejumlah hartanya, tidak ada batasan. Seluruh hartanya boleh, kecuali kalau hibahnya dalam kondisi sakit, ya, sakit yang memang sakitnya berkepanjangan atau dimungkinkan meninggal karena sakit itu, maka dibatasi hibahnya hanya 1/3. Disamakan dengan kondisi apa? Wasiat. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Umur berapa batasan untuk anak yatim? Mungkin disebut anak yatim itu sampai berapa? Atau menyangkuni anak yatim? Ya. Ya. Jadi memang ada yang menyebutkan, ya, ada sinur rusd. Ya, bagaimana anak yatim itu, kalau seorang yang menyantuni anak yatim atau seorang yang menjadi walinya itu kan boleh mengelola harta anak yatim, ya, boleh mengelola harta anak yatim. Yang kemudian kapan dia mengembalikan harta tersebut, memberikan harta tersebut, itu adalah pada sinur rusd, yaitu dikatakan bukan hanya sekedar balik saja, ya, tetapi memang ada yang mengatakan itu sama persis balik. Tetapi ada juga bahwa itu bukan hanya sekedar balik, tetapi benar-benar dia mampu mengelola hartanya. Pada saat itu anak yatim, ya, anak yatim yang apa? Yang dia punya harta, maka hartanya boleh apa? Diberikan, karena dengan catatan dia sudah mampu mengelola sendiri. Jadi dari keterangan itu, maka kalau yang disebut menyantuni kan beda. Kalau menyantuni kan beda, menyantuni kan hartanya sendiri, ya. Jadi menyantuni anak yatim, ya, tentu batasannya lebih umum, ya. Kalau dia masih dalam kondisi belum balik, ya memang disebut anak yatim. Tapi kalau sudah balik kemudian masih kita santuni, ya tentu bukan karena dia anak yatimnya, tetapi memang kondisinya masih belum mampu atau masih fakir miskin. Jadi lebih ke situ, ya. Tetap saja korelasi tentang anak itu biasanya dibedakan dalam masalah baliknya.
Tapi bukan berarti kalau kemudian anak yatim dia sudah balik kemudian kita tidak perlu menyantuni, tidak ya, tetap juga dalam menyantuni karena kemiskinannya, karena kebutuhannya, karena hajatnya itu juga ada keutamaan. Jadi perlu kita pahami ya, bagaimana Rasulullah SAW ya mengatakan kepada pengasuh ya dan wali dari anak yatim itu menjadi dekat kepada beliau, itu bukan hanya sekedar membantu anak yatimnya, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan anak yatimnya, tetapi karena dia amanah menjaga harta anak yatim. Ya, bahkan boleh dikelola, boleh diinvestasikan. Tentu dalam hal-hal yang penting dan menguntungkan. Sekarang kita coba berpikir, kalau ada bayi ya, kemudian dia yatim, orang tuanya meninggalkan harta, ya taruhlah 200 juta. Kalau yang dimaksud walinya itu hanya mengambil operasional bayi ini di angka 200 juta tanpa melakukan apa-apa, kira-kira di usia berapa duitnya habis? Kira-kira kalau cuma menghabiskan seperti itu, masa promosinya dekat dengan Rasulullah SAW? 200 juta bayi ya kan, dibuat beli susu, jangan-jangan usia 5 tahun sudah habis. Justru malah mereka yang amanah, mereka yang dipuji, yang mampu menjaga dan bahkan mengembangkannya sehingga 200 juta itu nanti bisa berkembang untuk mencukupi kebutuhannya masih cukup, dan ketika nanti mereka sudah balik, sudah mampu, serah terima ya sesuai dengan jumlah bahkan lebih. Nah, kira-kira kalau yang itu baru pantas ya, kira-kira ya. Baru pantas itu bisa berdampingan jadi tetangga Rasulullah di surga. Nah, kalau yang donasi dikit-dikit ya kita berharap berkahnya dan doakan insya Allah ya. Kayaknya mau modal dikit menang banyak kan ya. Modal dikit ya mau dapat kapling mewah di surga nih. Tentu semua beramal sesuai dengan kemampuan ya, kesungguhan dan niatan lurus masing-masing, dan Allah yang akan melipat gandakan pahalanya insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Gitu. Mohon ditutup dengan doa. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Marilah kita sama-sama berdoa, menundukkan hati kita, mengadakan kedua tangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan dalam segala urusan kita, memberikan kita keistiqomahan hingga husnul khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma alhimna rusdana waftah qulubana wahdina ila siratil mustaqim. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa imanan sabita wa yaqinan rasikha wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa rizqan halalan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu yang telah memberikan ilmunya secara bermanfaat. Kami akan memberikan masalah dari awal sampai akhir, kurang lebih sudah berdoa. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdihi.